Pastikan kamu memasak makanan sehat dan enak untuk Farah. Dan kabari segera pada saya apapun yang kamu lihat di sana. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Kyle menutup panggilan telepon tersebut. Wajahnya menyeringai. Kali ini ia bisa dengan mudah mengetahui apa saja kegiatan yang Farah lakukan di apartemennya. Bibi Aminah adalah kaki tangan Kyle. Ia membayar perempuan parubaya itu untuk mengawasi Farah. Kyle mendengar obrolan putranya bersama Bibi Madonna seputar mencari asisten rumah tangga untuk Farah saat itu. Segera setelah Bibi Madonna merekomendasikan temannya pada Daryl, Kyle lantas mencari tahu orang tersebut. Ia diam-diam menjalin kerjasama supaya Bibi Aminah bisa juga menjadi mata-mata untuk Kyle, dengan bayaran yang cukup tinggi untuk informasi yang ia dapat. Entah mengapa saat bertemu dengan Farah kembali di malam itu, membuat Kyle ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Farah. Ia sangat rindu. Selama bertahun-tahun ini ia tidak pernah mencari tahu keberadaan Farah. Tapi gara-gara ia menjadi kekasih putranya, Kyle seperti tidak terima. Seakan ada rasa cemburu pada putranya sendiri. Ada apa, Dad? Daryl baru saja datang dari meeting dan melihat ayahnya sudah menunggu di ruangannya sambil duduk di sofa. Daddy hanya ingin tahu keadaan kantor, sekaligus jalan-jalan. Mami kamu sedang sibuk arisan, jadi Daddy kesepian. Makanya kesini, jelas Kyle. Mami ikut berapa macam arisan sih? Seminggu entah berapa kali arisan. Daryl geleng-geleng kepala dibuatnya mengingat ibunya yang hobi arisan. Mami ikut banyak macam arisan. Begini kalau dia ada di rumah. Kerjaannya kumpul dengan kawan-kawan sosialitanya. Makanya Daddy sering ajak mami kamu untuk jalan-jalan ke luar negeri, supaya dia hanya fokus pada Daddy, tidak sibuk arisan lagi. Terang Kyle. Jadi sebaiknya weekend besok Daddy gunakan untuk jalan-jalan lagi dengan mami. Daryl juga kebetulan harus ke Malaysia selama 2 hari, untuk mengecek proyek terbaru hotel kita di sana, Dad. Jadi jangan sampai Daddy protes karena tak punya teman mengobrol lagi. Mendengar itu, Kyle menaikkan satu sudut bibirnya. Ke Malaysia? Kapan? Tanya Kyle memastikan. Kemungkinan besok atau lusa. Apa Daddy juga mau ikut? Tawar Daryl. Nanti Daddy tanyakan lagi pada mami kamu. Karena kalau besok jadwal mami kamu latihan yoga. Kalau urusan yang itu, Daddy pasti tidak boleh mengganggunya. Lalu apa kamu berangkat sendiri? Daryl mengangguk. Sebenarnya Daryl juga ingin mengajak Farah untuk ikut ke Malaysia. Tapi berhubung hanya 2 hari saja, jadi sepertinya Farah pasti tidak mau. Apalagi di sana Daryl hanya bertujuan untuk pekerjaan, bukan liburan. Pastinya nanti dia protes karena tidak ada teman untuk diajak berjalan-jalan. Jelas Daryl. Memang sebaiknya tidak perlu mengajak Farah. Daddy juga tidak mau kamu bekerja dengan tidak profesional dan tidak fokus karena kamu mengajak pacar kamu ke sana. Oke, Dad, jawab Daryl menuruti apa kata ayahnya. Kira-kira kapan proyek di Malaysia selesai? Tanya Kyle kemudian. Paling lambat setahun, tapi Daryl usahakan agar dalam 8 bulan sudah rampung, Dad. Besar juga biayanya. Agak berat karena kita kehilangan beberapa investor karena kasus video yang tersebar itu. Daryl mengusap layar iPad-nya, menunjukkan tahapan proses yang sedang berlangsung untuk proyek di Malaysia. Tidak apa kita kehilangan beberapa investor. Nanti Daddy bisa pastikan kamu bisa mendapatkan lebih banyak investor baru. Kyle menganggukkan kepalanya. Cukup puas dengan hasil kerja Daryl yang ditunjukkan padanya di layar iPad tersebut. Pastikan kamu membuatkan Daddy cucu laki-laki yang kompeten seperti kamu. Siapa tahu Harrison Corporation bisa lebih mendunia. Daryl tertawa mendengar kata-kata ayahnya yang terakhir. Bagaimana mau buat cucu kalau menikah saja belum, Dad? Daddy jangan ikut-ikutan seperti Mami. Bukannya Daddy juga yang mengatakan kalau jangan terburu-buru. Harus mengenal lebih baik pacar Daryl dulu. Jadi Daddy juga harus sabar menunggu cucu. Ingat, jangan cepat-cepat menghadap Tuhan dulu. Canda Daryl. Anak kurang ajar. Kamu doain Daddy supaya cepat menghadap Tuhan. Tidak, Dad. Malah Daryl berdoa supaya Daddy panjang umur dan juga bisa melihat semua cucunya.
kata Daryl sambil tertawa tipis. Dedi aminkan aja deh, jawab Gael pasrah. Farah terbangun pagi-pagi saat mendapati Bibi Aminah. Asisten rumah tangga barunya telah datang dan tampak membersihkan area dapur apartemen Farah. Bibi sudah datang jam segini, tanya Farah. Nyonya, sudah, maaf kalau kedatangan Bibi malah mengganggu waktu istirahat Nyonya, kata Bibi Aminah dengan malu. Tidak masalah, kebetulan tadi saya haus dan mau ke dapur. Ternyata Bibi sudah ada di sini duluan. Maaf Nyonya, ngomong-ngomong Nyonya mau makan apa hari ini? Tanya Bibi Aminah. Apa aja, Bi, saya pemakan segala dan tidak pilih-pilih, kata Farah apa adanya. Waduh, enak kalau begitu. Jadi Bibi masak apa aja pasti Nyonya senang. Farah mengangguk. Ia lantas mencari air putih untuk menghilangkan hausnya. Kalau gitu Bibi lanjut aja kerjaannya ya. Saya mau lanjut tidur. Masih ngantuk, Bi. Siap Nyonya, nanti saat Nyonya bangun apartemen ini pasti sudah bersih dan aman. Farah pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Bibi Aminah bekerja sesuai dengan bayarannya. Sangat bersih, rapi, dan telaten. Apartemen Farah jadi jauh lebih terawat dan terlihat lain dari biasanya. Tak sengaja saat Bibi Aminah membuang sampah, ia menemukan banyak bungkusan juga kondom bekas pakai di sampah tersebut. Astaga, mata Bibi Aminah terbelalak melihatnya. Memang dasar anak muda. Apa ini artinya Nyonya Farah dan Tuan Muda sering begituan? Kepala Bibi Aminah terus menggeleng berkali-kali. Tidak percaya dengan yang ia lihat. Berarti yang begini perlu dilaporkan juga pada Tuan Besar, gumam Bibi Aminah. Ia lantas meraih gawainya dan memotret sampah tersebut. Nanti kirim ke Tuan Besar. Kembali Bibi Aminah melanjutkan pekerjaannya. Ia membersihkan meja di ruang tamu. Ada laci kecil di meja tersebut. Bibi Aminah membuka laci itu dan lagi-lagi matanya terbelalak melihat isi laci itu. Astaga, 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 banyak sekali. Paginya saat kembali menemukan banyaknya bungkusan pengaman untuk bercinta itu yang masih baru dan tersegel rapi. Yang ini apa ya? Bibi Aminah meraih benda yang ia pikir awalnya itu lem kertas. Dengan botol warna-warni yang menarik hati Bibi Aminah. Ia perhatikan terus-menerus botol tersebut. Masih dipikirkannya kalau itu adalah lem kertas. Bibi, jangan bersihkan bagian ini. Farah tiba-tiba muncul dan langsung merampas benda yang barusan dipegang oleh Bibi Aminah. Sungguh malu luar biasa karena asisten rumah tangganya yang baru ini malah membersihkan bagian terlarang yang berisi tempat penyimpanan kondom dan lubrikan. Sungguh ini semua gara-gara Daryl. Ia yang meletakkan semua benda keramat itu di sana. Maaf Nyonya, Bibi tidak sengaja tadi, sesal Bibi Aminah. Jangan bersihkan laci ya, Bi, perintah Farah lagi. Iya Nyonya, maaf. Tapi kalau boleh tahu, apa itu lem kertas ya Nyonya? Bibi suka lihat warnanya. Warna ungu ada juga yang pink, kata Bibi Aminah yang masih kepo dengan benda barusan. Kini benda itu masih dipegang oleh Farah. Ia hanya menepuk jidat karena polosnya Bibi Aminah yang menyangka lubrikan itu lem kertas.